الصيام وقيام الليل والصدقة وغيرها مع إخلاص نياتهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، اتقوا الله في السر والعلانية في كل وقت وحين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang Gedanyo kerjakan selama dalam bulan Ramadan, mulai dari puasa Ramadan, sembahyang fardu dan sembahyang sunnah, begitu juga temulaki doa Allah, semoga seluruh sedekah, bacaan Al-Quran Gedanyo, dan hal-hal kebaikan yang lain yang selama bulan Ramadan kita kerjakan. Dalam doa Allah, semoga padna cupa irang irut, padna turun padna cume, berlebih kesempurnaan oleh Allah, lalu ibadah yang boleh terima oleh Allah menjadi bekal bagi kita kelak simak di yaumil qiyamah, dan menjadi sebab Allah mengakui kita selaku hambanya, dan menjadi sebab Allah senang kepadanya dan bertemu dengan
surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puronyo adalah puro raya, puro kebahagiaan, puro kegembiraan, puro senang-senang yang menuju Allah kepada gadanya manusia. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain hanya menuju puro raya. Cita kalon bak binatang, pajan natong takalon binatang dalam situn dicukupkan. Natong takalon anak, natong takalon dalam situn nasiro binatangnya cukup dari cukup segi binatang. Hantu pernah berkali. Begitu juga ururayanya hanya menuju oleh Allah kepada para malaikat. Karena para malaikat yang menuju oleh Allah Lailatul Aid, malamnya raya. Itu yang beda dengan bedanya manusia. Allah menuju ke bedanya urur raya. Sedangkan Allah menuju ke malaikat malam raya. Pajan malam raya malaikat, malam raya malaikat dalam situn dua. Yang pertama bak malam nisfu Sya'ban. Yang kedua bak malam Lailatul Qadar. Bahkan bak dua malamnya merupakan malam urur raya malaikat, karena bak dua malamnya para malaikat nedrun penuhnya untuk Nabi Rahman kepada bedanya, untuk mentepeh-tepeh dengan bedanya, agar orang yang tepeh dengan malaikatnya merempok rahmat dan nikmat dari Allah, dan malaikat yang turunnya mengerti ampun kepada bedanya umat manusia tadi. Ini dua malam. Sedangkan bedanya menuju oleh Allah dalam situn dua ururaya. Yang pertama ururaya Aidul Fitri, yang mana bahulanya bedanya berada. Yang kedua ururaya Aidul Adha, di mana kedua-duanya ururaya panjang menuju oleh Allah. Menuju ururaya Aidul Fitri setelah sempurnanya ibadah. Lu ingat, Allah menuju ururaya kepada bedanya setelah sempurnanya ibadah. Ururaya Aidul Fitri menuju oleh Allah setelah sempurnanya ibadah puasa Ramadan. Ururaya Aidul Adha menuju oleh Allah setelah sempurnanya ibadah bak 10 Zulhijjah yang pertama. Termasuk yang paling populer adalah bak Uro Arafah, yang puncaknya ibadah. Jadi pada menuju oleh Allah ururaya setelah sempurnanya ibadah. Setelah bedanya dalam ibadah, setelah bedanya berjuang dan bersungguh-sungguh dalam ibadah, menuju oleh Allah bonus baju kepada bedanya puro raya, puro untuk bedanya mengungkapkan kegembiraan. Cuma bagaimanakah bedanya menghadapi puro raya? Ingat, puro raya menuju oleh Allah setelah sempurna ibadah. Tentunya bedanya itu yang tak gembirakan baurannya, tak gembirakan baurannya, tak senangi baurannya, karena ibadah puasa bedanya tak sempurna. Begitu juga akan melihat Allah, ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah. Bila memang betul ibadah puasa bedanya dan ibadah yang lain kan terima oleh Allah, maka betul-betul turunnya merupakan ururaya bagi kita. Tapi sebaliknya, yang katakan kita dalam Ramadan puasa dan sembahyang janjanan, nyo tentunya uronyo jauh daripada kata gembira, uronyo jauh daripada kata senang bagi urunya, karena lewatnya belum sempurna ibadah ta'awai cok bonus, salah bonus. Maka dengan syukur alhamdulillah, puasa dengan
sembahyang dan sempurna, dan melaki doa ke Allah, sembahyang dan puasa dan amalan kebaikan yang lain boleh diterima oleh Allah. Semoga uronya benar-benar menjadi uro raya bagi kita. Bagaimana? Karena pernah bercerita di mana nasidrau urang agam ba uro raya Idul Fitri nejak ba umur Sayyidina Ali. Nejak uro raya ba umur Sayyidina Ali. Setelah pertama dalam umur Sayyidina Ali, lalu oleh Sayyidina Ali menghidangkan kujame yang tuh ba uro raya Idul Fitri, nehidang kuih yang kaku, nehidang kuih yang kaku. Andaikan peye katanya istilah katanya tajwid peye-nya. Hana rapuh ni. Wadah kandal ni jadi. Puji oleh Sayyidina Ali padahal uronya uro raya, kuih goknya kuih kaku. Ada mode punya uro raya kan kuih baru. Nyo kita nyo satu maka wo mandung kuih yang na termeja kuih bantablo, kuih rapuh mandu, kuih mangat mandu. Apabila kana limang bro kana dalam kurbe mungkin kabedai rokun oleh uragamnya ba rokun beja ba Sayyidina Ali bangkalan roti gandum yang dihidang oleh Sayyidina Ali, roti yang kaku. Antara tekstur di mana-mana dikatakan. Sehingga ulama-ulama berani menanyakan kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, al-yawma 'aid uraya wa habsun khasyid, tujuh kuih kerja. Lun kalam sang kuih kapal muro, uraya uraya tujuh kuih kaku. Tujuh kuih, anak hile kuih. Kuih jawab oleh Sayyidina Ali, wahai rakyat, uro raya yang sebenarnya adalah uro bersenang-senang le urang yang kagak terima amalan sembahyang. Uro bersenang-senang le urang kagak terima amalan puasa. Uro yang bersenang-senang li uro yang kana paampun dosa oleh Allah dan kana terima seluruh amalan-amalan doanya. Nyokunyo sebenarnya uro raya. Lur Sayyidina Ali, uronyo uro raya. Baro uro raya. Barosa uro raya. Ada nama di uro yang lur di mana ba uronya kana berbuat maksiat kepada Allah, nyo uro raya. Nyo Sayyidina lun ti puro raya. Ada nama puro handal maksud ke Allah uronya berarti di puro raya bagi. Teman bagi katanya uronya. Uro raya katanya uronya kana oleh Allah. Yang salah dalam menanggapi uro raya. Salah katanya merayakan uro raya katanya. Ba uro raya sendiri katanya berbuat maksud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyo yang paling penting yang berkorban dalam bulan Ramadan anak-anaknya nyo raya ketemu juta kandang berwo dari masjid nyo yang paling dekat kandang yang darah-darah ikut mudah-mudahan yang pokoknya yang tuan mahram kabar boncengan yang tuan mahram kabar kumpul nyo yang baik terjadi, nyo uro raya, ingat uro raya yang muncul oleh Allah kepada kita yang panjang hidup setelah sempurnanya ibadah. Apabila kita yang ibadah muncul kesenangan muncul oleh Allah uro raya, baik kita pergunakan uro raya untuk kita yang berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ingat bahwa Sayyidina Ali, wajah uro raya atau nama setiap pura dalam pura yang ada maksud kepada Allah, itulah pura raya sebenarnya. Teman syukur alhamdulillah. Kita yang tak selesai mengerjakan ibadah,
kamu lagi doa Allah. Ibadah kita yang diterima oleh Allah, begitu juga pauroyo katanya. Semoga uraya pauroyo menjadi uraya yang sebenarnya, benar terjadi maksiat pauroyo. Minta terima Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita dalam uraya. Tugas yang pertama dalam uraya adalah bersilaturahmi. Buat hubungan dengan keluarga yang karta rajuk kembali, yang merokon kama samuka, mari katanya maaf memaafkan. Ini tugas yang pertama beruraya, karena katanya Allah kasenang katanya manusia dalam senang, tentunya dalam aman katanya kita mau dalam surga. Allah kasenang lewat kepada puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi nak umat itu Allah mandang bengek diridanya, nak mandang perasaan-perasaan bengek sesama keluarga, yang berhulam aman katanya untuk tamam dalam surga. Bahkan pernah menceritakan bab sabah sebut ba'uru Arafah. Rasulullah dengan duduk dengan para sahabat. Berbincang-bincanglah Rasulullah dengan para sahabat-sahabat dalam masjid. Tiba-tiba nekul Rasulullah, la yujalisni man amsa qati'a rahmi. Nekul Rasulullah, beduk saja lo urang yang kau hubungan silaturahmi. Para sahabat dipuji, beduk saja lo urang yang kau hubungan silaturahmi. Para sahabat yang duduk di hadapan Rasulullah tentu masing-masing ingat itu dengan soh nafah keluarga, dengan bibita yang apa, dengan pamantah yang urupah, masing-masing ingat itu. Badung-badung dalam diingat soh yang apa. Tiba-tiba lengan oleh Rasulullah, na urang yang paling ikut. Nasi beragam yang paling ikut tiba-tiba ditebik dari masjid. Selang beberapa saat urang agamnya kita balik dalam masjid. Walau sempat duduk, urang agamnya bertanya kepada Rasulullah, wahai agamkan, wujud kata bedah dan kata tebik dari masjid. Wujud kata bedah dan wujud kata tebik dari masjid. Padahal sahabat-sahabat yang lain musidro saudara, wujud kata tok yang benar. Lalu oleh orang menjawab, ya Rasulullah, setelah mendengar kabar benar ya Rasulullah, beduk saja lon urang yang kau hubungan silaturahmi. Bangun benar ya Rasulullah dalam dunia kan hanya itu, apalagi semua akhirat. Dalam dunia kan hanya hidup saja ya Rasulullah, apalagi semua akhirat. Lun ingat ya Rasulullah, nama masalah bercungkil dengan keluarga. Bunuh dan bibit ya Rasulullah, lenjak bak rumah bibit lun ya Rasulullah. Di mana lun takrib hubungan dengan bibit lun karenggap, hubungan dengan bibit lun kanapahli. Bahkan kamu hantam pernah bertegur sapa ya Rasulullah. Gara-gara bengeh kamu hantam pernah bertahu-tahu ya Rasulullah. Maka lebih bunuh lenjak baru membimbingkan ya Rasulullah. Setelah lentur baru membimbingkan ya Rasulullah. Oleh bibik lur sendiri disambut dengan keadaan kasar. Nekul bibik lur baru ya Rasulullah. Borokan boleh hantam di kubur kata wajah mula. Nekul bibik ya Rasulullah. Borokan boleh hantam di kubur kata wajah mula. Lalu berceritalah ya Rasulullah kepada bibitun apa yang terbuka kepada manusia. Lu mendengar kabaran ya Rasulullah, ruh di mata bibitun ya Rasulullah. Lalu berlaki ampun kepada Allah kepadamu dan menansik berlaki ampun kepada bibitun. Kulit bibitun ya Allah mengampun sekali. Menansik ya
ampun dosa bibi ya Rasulullah. Inangku kamu ya Rasulullah, kamu maaf. Setelah mendapatkan maaf bagi bibi ya Rasulullah, lengwa balik ke masjid, nyokunya di hadapan bangsaannya setelah mendapatkan maaf keluarga ya Rasulullah. Lalu kulit ya Rasulullah, wahai pemudahan, jangan kena duduk samping tengah nedang yang ragam yang menukupkan Rasulullah duduk samping Rasulullah dengan perasaan gembira, terharu dan sedih. Rasulullah duduk beragamnya di samping Rasulullah. Lalu pesan oleh ragam milik Rasulullah kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat mengandung, Allah ketahuilah, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Wahai sahabat-sahabat yang ingat, Allah memberi rahmat ke urang yang ke kelompok di mana dalam salah satu kelompoknya urang yang ada dengan keluarga. Wahai sahabat-sahabat, ingatlah Allah memberi rahmat ke satu kelompok di mana dalam salah satu kelompoknya urang yang nampak dengan keluarga. Nyo urang yang memberi rahmat kan urangnya tu. Ke sebuah kelompok memberi rahmat Allah. Makanya urang baik sebuah keluarga kena yang makanan halal Allah dengan pandangan kasih sayang. Urang adalah pura kegembiraan bagi kita. Marilah kita yang merajut kembali hubungan dengan keluarga yang karta. Marilah kita yang berbaik-baik dan memaaf-maaf di atas segala dosa-dosa, di atas segala kesalahan-kesalahan. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita yang berdua. Baik gara-gara sudah urang membengih-bengih dalam keluarga, bangsa keluarga menjadi korban. Makanya urang adalah urang yang saling bersilaturahmi dengan saudara-saudara, dengan saudara, dengan keluarga, sanak famili untuk merajut kembali hubungan yang kata. Menanti ke urang yang terjamin rumah, baik merasa tupui jalan, akan hijau rumah dari. Hei mendang bagi bicara-bicara, abis mendang kue-kue yang kanan. Nyonya kita bicara. Papan menang karena pernah kejadian pada masa Rasulullah. Kejadian. Nah, saborong ke masa Rasulullah, lerintunya di pura najame. Di pura najame baru. Sehingga di pura Leurina moknya merasa kewalahan, sehingga nekun balik itu, aibang putih pura ini, bab hai berjahi, bab hai berkaki, apa yang kui bina, jamnya di pura, lalu oleh itu, tadi berlurina, jamnya, padahal itu senang dengan punyanya, urina sebaliknya. Hei Pak Gerah Ringan, hei Pak Gerah Berat, hei Pak Bicahi, hei Walaka hei. Sehingga pengadulah begitu. Putih pura jadi. Bedah pintunya. Bijak lapor Pak Rasulullah. Ya Rasulullah, genti pura tu jamiah rumah. Tapi lewina menhan senang ya Rasulullah. Hei, gaku jamiah di pura jamiah. Hampir jamiah. Ya Rasulullah lumhai. Tiba ya Rasulullah. Hana nusul ya Rasulullah. Hana nusul ya Rasulullah. Uro kusimo. Karena uragamnya gua bunuh dengan perasaan penasaran takwa Rasulullah yang berubah. Takwa hal takwa Rasulullah. Luntanya ke Rasulullah yang berubah Rasulullah. Nuolah hidupnya. Sehingga uro kusimo tiba-tiba terbentuklah pintu rumah urinannya. Ban buka pintu urinannya itu rupanya yang di bawah
dengan cukup perasaan yang senang oleh minamnya. Yang pada pun lebih yang akan beberapa kubuat karena merasa senang. Jami urano adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala urinannya nejak pada kubur mempersiapkan makanan, ngecukeh dari Rasulullah kali itu. Wahai orang hai, wahai suami hai, untuk walidul laki izin bagada, walidul tebit dari rumah gada, yudam inang gada bawah itu, yukalan di kondo. Noni kali Rasulullah berfikir kali itu nya untuk wadai lagi ini terbit dari rumah gada yudau inang gada bawah pintu ada di kudu nyo yang dikali Rasulullah. Setelah beberapa saat Rasulullah berdalam ke rumah bulinannya, lelaki hilang Rasulullah. Lalu oleh itu ditarik pada ruingan gada-gada beberapa pintu. Jika lebih ke Rasulullah melikur tepi Rasulullah terkejut ruinannya. Segala binatang-binatang yang membahayakan dalam rumah ruinannya Bandung ini, tiko-tiko keralik-keralik binatang yang membahayakan Bandung ini baru terkejut ruinannya. Rupanya melahirkan kelebihan betanyong tadi menjamai rumah. Kelebihan ini segala mara bahaya yang dalam rumah dengan kepulangannya jami Bandung diri. Dengan kepulangan jami segala mara bahaya yang dalam rumah Bandung diri. Ini salah satu kelebihan kita yang dapat imam jami rumah. Berbuat imam. Begitu juga jaminya dalam satu hadis juga menjadi pembawa rezeki. Jaminya pembawa rahmat dan jaminya merupakan yang menghapuskan dosa-dosa umurmu. Nyo gara-gara makanya wadenatuh jami alhamdulillah. Wadenatuh jami alhamdulillah. Wadenatuh jami tulong. Wadenatuh jami alhamdulillah rahmat kadu. Alhamdulillah dan ampun dosa. Alhamdulillah segala mara bahaya yang ada dalam rumah kita. Ini salah satu kelebihan jami'u. Maka syukur alhamdulillah rumah-rumah yang cukup jami'. Cukup senang rumah yang jami'. Dibna rahmat yang cukup, dibna dosa yang cukup, dibna mara bahaya yang cukup dari rumah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ururaya yang tugasnya pertama katanya ikat hubungan silaturahmi dengan keluarga, begat hubungan dengan masyarakat, guna saling katanya jak sawu-sawu. Bersering katanya jak kunjung mengunjungi, jak menjami-menjami agar sama-sama katanya pembawa rezeki dan rahmat, sama-sama pembawa pengampunan kepada mempunyai rumah. Nyo yang kata, bumegot-got gitu. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq pernah bercerita, pernah Pak Sabahuroh Pak Umudud Sufyan As-Suri. Oleh Sufyan As-Suri pernah menjadi rumah lembah Sabahuroh, lalu oleh Sufyan As-Suri yang kembali. Ya Imam, berilah cerita dan nasihatku. Wahai Imam, berilah cerita dan nasihat kepadamu. Imam Ja'far As-Sadiq ini merupakan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain. Putra rumah Sufyan Suri, ya Imam, berilah nasihat itu. Dijawab oleh
pelong cerita dan pelong nasihat yang diundi. Sedangkan kata cukup le hadis Rasulullah yang kata riwayat yang cukup betul. Penasihat dan cerita yang cukup berbagi dengan kata. Ngejauh oleh Sufyan Tsuri. Pokoknya orang yang lebih nasihat. Menyahan lebih nasihat, don haluwo. Menyahan lebih nasihat, haluwo. Ini mau kita jamin. No jamin lagi Sufyan Tsuri nyawate roh nasihat. Teman katanya, apakah buat itu menjamin baru marah kasoro? Pembicaraan katanya, tadi bosnya. Bukan kami part kerja akan mencari kedua macam pertanyaan. Mungkin pertanyaan bina orang. Pakar mungkin guru yang belum merasa sedih dengan pertanyaannya. Anak singgah malay. Ay kata bapak dengannya malay. Hindarilah dalam bertanya berjamu menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak senang guru yang ditanya. Hindarilah. Begitu juga dalam bertamu katanya. Etika dalam bertamu, berbicaralah dengan perbicaraan yang bermanfaat. Benar timbul wasiat, benar timbul riba, benar timbul fitnah dan hal-hal yang dihubungi Allah. Dalam tata cara berjamin oleh Sufyan Tsuri wa Ta'ala al-Imam Ja'far As-Sadiq. Punulake, ya Imam, nasihat dan bercerita ulang cerita yang kita berbagi dengan kata. Pokoknya cerita. Munyahan berbagi cerita han nasihat anu. Lalu oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq nebesan kepada Sufyan Tsuri dengan heboh besar. Semoga heboh besarnya bisa diterapkan sehari-hari. Pesannya pertama, ya Tsuri, idza an'ama Allah 'alaika bi ni'mah, apabila Allah menunjuk nikmat dan rezeki kepada kita, fa'aksir minal hamdi wa syukri, berbanyakkanlah bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Yang pesan yang pertama, apabila Allah menitip baju nikmat pada boleh mengucap alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Yang pesan yang pertama, bila kita rasa-rasa rona nikmat nanti baju yang kami oleh Allah, baik sagai tua-tua katanya alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Iban cara bersyukur kepada Allah, cara bersyukur adalah ubud suruh puji tegak yang larang Allah dekat. Syukur dan sabar saling terkait. Kun oleh Al-Imam Al-Ghazali, apabila urunnya sabar berarti urunnya bersyukur. Apabila urunnya bersyukur, maka urunnya bersabar. Tiba-tiba sabarnya oleh Rasulullah dan bagi sabarnya heboh pembahagiaan. Yang pertama, man sabara ala ada'i faraidillah kana lahu salasun mi'ati darajah. Yang pertama, sabar yang pertama adalah sabar di akhir berbuat taat. Mungkin sabar. Sabar yang pertama istiqamah dalam berbuat kebaikan. Sabar yang pertama adalah istiqamah dalam mengerjakan perintah. Istiqamah sembahyang, istiqamah menjauhkan maksiat-maksiat. Yang pertama. Orang yang sabar yang pertama menuju oleh Allah berkumpul derajat. Yang kedua, man sabara ala maharimillah kana lahu sittu mi'ati darajah. Yang kedua, sabar di
diatur maksiat. Sabar beruh dalam maksiat. Hendro katanya beruh dalam maksiat. Kun Rasulullah Nabi ku urang yang sabar hingga haruh dalam maksiat 60 derajat. Yang terakhir, man sabara 'ala musibah kana lahu tis'umi derajat. Urang yang sabar diatur menimpa musibah, maka urang yang hidup oleh Allah 90 derajat. Hai macam kesabaran. Pertama, sabar bertanya dalam beribadah, konsisten dan istiqamah. Yang kedua, sabar bertanya menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar bertanya dalam menimpa musibah. Nyol heboh kesabarannya, bal heboh lebih derajat oleh Allah dengan berbeda-beda derajat. Bahkan kadang-kadang lewat kesabarannya dalam dunia Tuhan kekelahian Allah. Pernah terjadi kepada salah seorang syekh, namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, di mana oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai murid-murid dan Syekh Ahmad Ar-Rifai yang merupakan salah satu tokoh ulama sufi, salah satu ulama besar, merupakan gurunya Imam Abu Sufyan. Ulama paling hebat, ulama terbuka, salah seorang murid kesayangannya Ahmad Ar-Rifai. Baksa bokalan mengumpul dalam lemponya nekalan boleh berada dalam surga. Melempoh oleh murid nekalan boleh berada dalam surga. Hanya pegah-pegah di muridnya barasa. Mesti dahulu hanya pegah cerita. Hanya cerita bahawa yang sebuah asrama mengumpulnya juga hanya cerita kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai berpendam cerita. Dalam lempoh nekalan Syekh Ahmad Ar-Rifai nekalan Qurair berada dalam surga, dan ceritanya akan pernah berpegang ke situ. Sehingga bahasa Bahura oleh murid kesayangan Indonesia baru Qurair. Roh baru Qurair tiba-tiba mendengar sama-sama dalam Banuja suwi dalam rumah yang tengah-tengah. Ngejak muridnya sehingga terus babah pintu rumah gue. Rupanya mendengar suara winang dari rumah gue yang tengah menak-menak. Ngeduk tulisan ringan yang menak-menak. Rupanya istrinya Syekh Ahmad Ar-Rifai galak kemenang. Bingkai. Istrinya Syekh Ahmad Ar-Rifai cukup bingkai. Di Pura Ahmad Ar-Rifai gedut, di Pura berkenak. Kalau yang berkenak tu, waktu yang kalah dia muridnya, rebah-rebah rumah Syekh Ahmad Ar-Rifai menung dia muridnya. Dia kata, lu ngekenak, lu support dengan gaya ulah-ulah. Bayangkan gaya ulah aku tentunya mengadang. Bang support, baru Syekh Ahmad Ar-Rifai ngeri gaya. Ibn Syafir hati murid Banekala kurai laginya pelaku lima Menang pelaku lima Sedih bahan murid cukup sedih. Hana jadi murid yang dia berukuk dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ngebalik keluar mau asrama. Lalu asrama menceritalah kepada murid-murid yang lain. Kuno lenjak bahamak kurai Lulkala kurai yang matawai ngedena ngesepot leuni sedih kata yukiban tengok para murid-murid tinggal kekalan kurai lagi ini pula leuni. Tentunya jawaban para murid-murid temamnya hati bangsa pikirlah cara oleh murid karena Syekh Ahmad Ar-Rifai yang urung lagi oleh murid berfikirlah oleh murid sehingga digalanglah dana oleh murid terkumpullah dana 50 dinar. Lalu oleh murid kesayangannya menghadaplah murid
di pura umi ngedodok, di pura le uminya ngesepuhat, nyopen yang lu kamu duk yang kamu donasinya, semoga dalam minta umi yang lain, biar kamu para murid sedih wahai penuh oleh Syekh Imam Arifah. Andaikan bukan karena kesabaranmu menghadapi istri yang dalam, andaikan bukan gara-gara lu sabar menghadapi umi yang cukup bingkai, sungguh gada hantakan lu dalam surga, sungguh gada hantakan lu yang lagi lu gada ketujuh begitu. Aku boleh andaikan kon gara-gara kesabaran lu menghadapi umi yang cukup galak, umi yang cukup bingkai yang selalu lupa sungguh gada hantakalon lun berada dalam surga dan sungguh hantakalon lun dalam mimpi yang lagi jauh. Dikejut oleh muridnya, baru sadar lagi. Rupanya oleh Syekh Ahmad Arifai diangkat oleh Allah dari ulama biasa menjadi wali kutub, presidennya para wali-wali, dua tingkatan wali paling tinggi, kutubnya para wali-wali, presidennya para wali-wali. Padahal ulama biasa mengangkat kerajaan Allah dalam dunia menjadi presidennya para aulia Allah. Nyo salah satu kelebihan lewat katanya sabar. Teman apakah katanya mampu katanya lagi? Punya ulama-ulama sufi kebanyakannya kita umi-umi yang bingkai. Wujud kita umi-umi yang bingkai, mangat buatnya nak ibadah ke umi yang suci. Teman kita yang nak ibadah ratnya, baik ketika nak ibadah ratnya, nunggu sembahyang yang kau cek apa? Puasa yang wajib kalau berdendam. Berzikir kadang hari ini kiau umi dengan kau. Umi yang mana pertahankan. Umi yang mana kita melakukan doa Allah berbuat akal. Menancip di pihak ini melakukan rindu berbuat akal, rindu yang saleh. Sedangkan rindu melakukan umi yang salehah. Semoga sama-sama saleh dan salehah mendapat jalan menuju kepada surga, sama-sama membahu untuk damang dalam surga. Nyolah pesan yang pertama dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Wahai suri, menyenangi nikmat Allah berjikir pada dapat nikmat, bila bersyukur dan bila mengucap Alhamdulillah. Pesan yang kedua, ya suri, idza sabaqta rizqa, apabila rezeki kata lemah, apabila rezeki kata merat-marit, ekonomi halapah, fa'aksir minal istighfar, berbanyak kala lagi ampun Allah. Nyumnya kira-kira katanya wadeta berekonomi sulit, udik merat-marit, belum mengucap astaghfirullah, belum lagi ampun Allah. Pesan yang terakhir, ya suri, idza hadabaka amrun min sultan aw ghairi, apabila nama salah gada dengan penguasa, apabila nama salah dengan pemerintahan, apabila nama salah barang so menjadi dengan bermasalah, perbanyakkanlah mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nyol heboh pesan Al-Imam Ja'far As-Sadiq kepada Sufyan Suri. Semoga heboh pesan yang bisa diterapkan sehari-hari. Yang pertama, belum mengucap Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang bercurahkan diberi Allah. Yang kedua, bila memang sulit katanya dalam urusan rezeki, perbanyakkanlah lagi ampun Allah. Yang ketiga, bila ada masalah-masalah yang selesai-selesai, baik dengan pemerintahan ataupun pribadi-pribadi, belum mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan
Al-Imam Al-Fasmi dan Bukhari. Apabila sudah lulus nama masalah an selesai masalahnya, guyur jaro sambilan buka jaro yang teregam dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini amalan yang diperlukan oleh Al-Imam Al-Fasmi. Bila nama masalah ditanya, selesai masalahnya, yurgam jaro, buka dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebagaimana jaro terekam di gedenya sempit, maka buka lapang. Begitulah urusan gedenya, dari kesempitan lebih kemudahan. Kemudian ditambah dengan sekret doa. Mungkin menyanyi doanya yang la haula macam mana. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ditambah dengan sekret doa. Allahumma lakal hamdu wa minkal fardu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah doa yang dibaca oleh Nabiullah Musa. Wa Nabiullah Musa mengkong ila utlah di jalan. Dan doa yang dibaca oleh Nabiullah Musa wa delik li Fir'aun hanam hokule Allah mewahyukan kepada Nabiullah Musa. Pergilah dengan buka data. Tutlah ilahnya di jalan. Nyokino doa yang dibaca oleh Nabiullah Musa, doa untuk pelepah bedanya dari kesulitan. Jadi gimana baca? Bergam jaro, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal fardu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga lewat amalan tersebut urusan-urusan kita yang sulit lebih terlampau oleh Allah, segala masalah-masalah lebih solusi oleh Allah, sehingga hidup dalam keadaan senang, hidup dalam keadaan diriwayat Allah, hidup dalam keadaan bahagia. Tamlaki Allah, uraya. Yang pertama saling memaafkan. Mulai di sini dalam masjid. Mari saling salam-salaman. Yang agam sabi agam, yang rina sabi rina. Yang rina yang kedua beya salam. Dikalan itu nyo juga kesalahan dalam orang yang kon mahram hindari. Jangan berjabat tangan dengan yang kan mahram. Hindarilah, karena uronyo kebahagiaan, uron pampun dosa. Baik gara-gara berjabat tangan dengan yang tuan mahram, kamu akan dosa. Walaupun takut, maaf dosa lembut pada haikot. Nuan katanya berjabat tangan dengan yang tuan mahram, tuan lagi maaf dengan ya kamu dosa. Madamat jarawi tutunya, penjak kamu dosa, ya kamu dosa. Makanya sebisa mungkin, kalau bisa hindarilah berjabat tangan yang bukan selain mahram, agar uronya benar-benar uro raya bagi kitanya, uro kepampun dosa, uro berterima amalan, uro Allah senang dalam kitanya, sehingga berdamang kitanya gantung dalam surga Jannatul Na'im. Hanya sekian, karena salah diatur penyampaian yang disampaikan. Mungkin uro raya bagi kitanya mohon jaro diatur, situ jaro diatur oleh belakan mereka karena kesalahan. Mungkin waktu yang bisa disampaikan semoga bermanfaat bagi Tuhan, juga menjadi motivasi dan menjadi amanah bagi pendengar-pendengar sekalian. Semoga pertemuan kita bahwanya benar-benar diberkahi Allah. Allah pun senang kita untuk bertemu dalam surga Jannatul Na'im. Amin, amin, ya